Selamat pagi jemaat Tuhan, kali ini kita kembali lagi dalam Renungan Resapi, Renungan Sabtu Pagi. Kali ini kita akan kembali membahas nyanyian tapi dari buku nyanyian yang lain. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dari tidur kami malam tadi hingga pagi ini kami boleh bersama-sama merenungkan kembali firman-Mu melalui nyanyian yang akan kami bahas hari ini. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati hati dan pikiran kami agar apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami ke depan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan membuka satu lagi buku nyanyian yang dipakai oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan, khususnya di gereja kita GKP Immanuel Karawang. Dan buku nyanyian itu adalah Kidung Keesaan. Wacana tentang terbentuknya Kidung Keesaan sudah terencana dalam amanat Sidang Raya PGI ke-16 pada tanggal 11 sampai 16 November tahun 2014 di Gunung Sitoli, Nias. Amanat sidang ini diinspirasi oleh Konsultasi Nasional Musik Gereja yang diselenggarakan oleh PGI dalam Yamuger pada tanggal 16 sampai 18 Juni 2014 di Jakarta. Dari sinilah kemudian pada tahun 2017 akhirnya tersusunlah Kidung Keesaan. Khususnya pada hari ini kita akan membahas nyanyian Kidung Keesaan nomor 382 berjudul Inilah Ungkapan Syukurku. Bapak Gottlieb Sumokil atau yang biasa kami sebut dengan Opa Otis mengatakan bahwa ide di balik nyanyian ini sangat sederhana. Beliau mendasarkan nyanyian ini pada Matius 25 ayat 35 sampai 40. Tapi demi keselarasan cerita, saya mau mengajak umat semua untuk membaca kisah ini dari awal perikop. Mari kita baca bersama-sama Matius 25 ayat 31 sampai 40. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Mari kita baca bersama-sama di bawah judul perikop penghakiman terakhir. Saya akan membacakannya bagi kita semua dari Alkitab TB2. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya juga untuk aku." Demikianlah firman Tuhan. Ya, konteks dari perikop ini adalah Yesus sedang memberikan perumpamaan kepada para rasul tentang penghakiman terakhir. Sebuah perumpamaan dengan nilai eskatologis yang kental dan berbobot.
Dari perumpamaan ini kita dapat belajar bahwa pada hari penghakiman manusia akan dibagi menjadi dua bagian, dua kelompok, yaitu kambing dan domba. Domba melambangkan kehidupan orang yang hidup dalam kasih, sedangkan kambing melambangkan orang-orang yang hidupnya tidak mengenal kasih. Akhirnya, nyanyian ini mengajak umat untuk menjadi para domba. Nah kini, mari kita lihat seperti apa sih domba itu. Seperti apa spesifikasi sebuah domba? Domba itu menggambarkan orang yang mau berbagi makanan, minuman, dan pakaian. Dia juga orang yang memiliki kepedulian untuk menjenguk orang yang sedang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, dan memberi tumpangan kepada orang asing. Artinya, menjadi domba itu menjadi orang yang penuh kasih terhadap semua orang dengan tulus tanpa prasangka. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang dan mengasingkan orang. Jelas-jelas tertera bahwa domba itu memberi tumpangan kepada orang asing. Berarti apalagi kepada keluarga kita. Kita harus saling mengasihi dan menjadi berkat. Masuk ke ranah nyanyian ini, Opa Otis mau menekankan bahwa persembahan itu seharusnya tidak semata-mata dalam bentuk pemberian kolekte dalam ibadah-ibadah ritual yang mungkin seringkali terasa seperti rutinitas. Aktivitas persembahan di tengah kebaktian dimuat dalam bait pertama yang berbunyi demikian. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, terimalah. Kupersembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Meskipun kita sedang berada dalam satuan kebaktian yang mendorong kita untuk memberi persembahan, syair dari nyanyian ini mau mengajak kita untuk memaknai aksi persembahan bukan hanya sebagai sebuah rutinitas, tetapi sebagai ungkapan syukur yang kita berikan setulus hati. Kemudian, bait 2 menekankan pentingnya menghidupi persembahan itu juga dalam keseharian kita. Karena kita sudah memperoleh berkat dari Tuhan, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain yang juga membutuhkan. Tidak peduli mereka sehat ataupun sakit, senang ataupun sedih, terbebas ataupun sedang di dalam penjara, orang yang kita kenal maupun orang asing. Hal ini dirangkumkan dalam bait 2 yang bersyair demikian. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah, pakailah diriku turut maksud-Mu. Syair ini mengajak kita untuk menjadikan keseharian kita persembahan yang hidup sebagaimana Allah sudah memberkati kita senantiasa. Kini kita mau masuk ke dalam pengemasan nyanyian. Opa Otis memberikan kebebasan bagi tiap arranger untuk menggunakan bentuk-bentuk musik yang mereka anggap cocok sesuai kreativitas masing-masing selama tidak mengubah birama atau bentuk asli nyanyian apabila sedang dipakai dalam rangkaian kebaktian sebagai nyanyian jemaat. Tentunya peraturan ini akan berbeda lagi ketika kasusnya sedang dalam konser atau sedang dalam lomba. Namanya nyanyian jemaat yang dinyanyikan oleh umat yang mungkin awam, pengemasan nyanyian harus dibuat secara bijaksana agar yang awam pun dapat dengan mudah menyanyikan dan menikmati lagunya. Opa Otis mengatakan tidak ada satu genre yang dikhususkan bagi nyanyian ini. Maka kini menurut interpretasi kita atau dalam hal ini saya, kita akan menyanyikan Kinung Keesaan 382, inilah ungkapan syukurku. Taruh salah, ulang. Itu sebebas lu lah, biar itu gak ada gokat. Oke. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu
hadiratmu di hadiratku sih. Nyanyi Bella ulang. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Injillah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Semoga nyanyian ini dapat menjadi landasan perenungan kita hari ini. Menjadi persembahan yang hidup, menjadi saluran kasih bagi sesama. Semoga Allah yang memberi berkat memampukan kita untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Amin. Demikian resapi hari ini, sampai ketemu lagi di renungan Sabtu pagi selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.